Hai, apa kabar sahabat artikel View? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah CO muda berpura-pura culun. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah CO muda yang berpura-pura culun. Episode 321. Kisah CO muda yang berpura-pura culun. William, apakah kamu mulai merasa tertekan sebelum menghabiskan banyak uang? Ini adalah anggota keluarga saya. Sulit bagi mereka untuk datang dan bermain. Apakah kamu ingin mengusir mereka? Lina memandang William dengan tidak puas dan berkata, "Kamu tidak mengerti maksudku. Aku khawatir mereka tidak akan mau pulang," kata William. "Tidak pergi. Bagaimana mereka tidak pergi? Mereka tidak pulang. Apa yang mereka lakukan di sini sepanjang waktu?" Lina berkata dengan bingung. "Kamu biasanya seperti manusia seperti mereka. Jadi mengapa kamu tidak bisa mengetahuinya? Kauri sekarang adalah ketua. Jadi kamu tidak memikirkannya. Mereka datang ke keluarga kita dan meminta Kauri untuk mengatur pekerjaan." William menjelaskan. Kalimat ini membuat ekspresi Lina langsung membeku. Dia tahu betul kemampuan kerabat ini. Orang-orang ini dapat bekerja keras secara gratis. Tetapi sama sekali tidak mungkin untuk membuat mereka bekerja. Dan mereka juga ngengat ketika mereka memasuki perusahaan. "Mungkin tidak," kata Lina. "Kamu tidak memiliki kepercayaan diri untuk berbicara sendiri. Apakah kamu masih membutuhkanku untuk mengatakannya dengan jelas?" kata William. Lina sudah memikirkan rencana perjalanan besok dan membawa mereka untuk melihat perbedaan antara Bandung dan tempat kerabatnya. Tetapi kata-kata William membuatnya kehilangan akal sehatnya seketika. Jika semuanya seperti yang dikatakan William, dia harus terlebih dahulu mencari cara untuk menghadapinya. "Tidurlah. Para prajurit akan datang untuk menahan dan melihat bagaimana kamu menangani masalah ini besok," kata William. Melempar dan berputar sepanjang malam. Lina tidak tertidur dalam keadaan linglung. Dan dia bangun saat fajar keesokan harinya. Ketika turun ke ruang tamu, Lina menemukan bahwa Wendy sudah duduk di ruang tamu. "Ayah, mengapa kamu tidak tidur sebentar? Apakah tempat tidurnya tidak nyaman?" Lina bertanya. Wendy tersenyum dan berkata, "Bagaimana bisa tidak nyaman? Ini adalah tempat tidur paling nyaman yang pernah saya tiduri. Dan saya tidak tahan untuk bangun." Lina tersenyum enggan dan berkata, "Jika kamu merasa nyaman, kamu harus tidur sedikit lebih lama. Kamu sudah tua sekarang. Jadi kamu harus memperhatikan kesehatanmu. Ayo, duduk. Ayah akan memberitahumu sesuatu yang sepenuh hati." Wendy melambai dan berkata. Firasat tak menyenangkan di hati Lina meledak seketika. Dan berjalan ke sofa dengan jujur. "Sebelumnya, saya masih menyalahkan Anda. Menikahi William. Dan menderita sendiri. Sekarang kamu akhirnya datang untuk menyelamatkan keluarga. Dan ayah sangat senang untuk kamu," kata Wendy dengan ekspresi lega. "Ayah, ini adalah musim panas yang menjanjikan. Dan itu tidak ada hubungannya dengan William," kata Lina. Wendy mengangguk. Dia tidak pernah merasa bahwa William dapat membantu dalam masalah ini. Sejak dia tahu bahwa William adalah orang yang paling tidak dihargai dalam keluarga Wijaya, dia memiliki sikap yang sangat buruk terhadap William. Dan bahkan mengatakan bahwa meskipun dia memasuki peti mati dia juga akan meremehkan kata-kata kejam William. "Ya, Kauri benar-benar menjanjikan sekarang. Saya tidak berharap bahwa dia akan menjadi orang yang paling berprestasi di antara generasi muda. Tetapi pencapaian nyata seseorang tidak tercermin dalam diri mereka sendiri. Tetapi dalam cara dia berkontribusi pada orang lain. Kontribusi yang dibuat oleh orang," kata Wendy. Lina menarik napas dalam-dalam. Apa yang seharusnya datang, akhirnya datang. Tetapi Lina tidak berharap William menebaknya. "Ayah, jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja," kata Lina. "Ayah datang ke sini kali ini. Tidak berencana untuk pergi. Aku ingin tinggal di Bandung untuk menikmati masa tuaku. Jeremy dan Albert adalah dua orang yang tidak berguna. Aku pasti tidak bisa mengandalkan mereka. Ayah ingin memiliki kehidupan yang baik di usia tua," kata Wendy. Kalimat ini membuat Lina sedikit terdiam. Sebagai seorang anak perempuan,
Masuk akal juga baginya untuk mendukung orang tuanya. Adalah hal yang biasa. Tetapi hal-hal ini, sebagai seorang putra, Jeremy dan Albert harus berbuat lebih banyak. Bukan karena dia hidup dengan baik sekarang. Dia harus mengambil tanggung jawab ini tepat ketika Lina hendak berbicara. Wendy tampaknya sengaja memanfaatkan kesempatan itu dan melanjutkan. Tapi pikirkan baik-baik. Kamu sekarang adalah anggota keluarga Winaya. Ibumu dan aku tidak terlalu malu untuk bertanya padamu. Untuk mendukung kami. Jadi saya memikirkannya. Dan ingin mereka bekerja di perusahaan Kaori. Sehingga mereka dapat memiliki pekerjaan dan pendapatan yang stabil. Dan kemudian mereka dapat mendukung saya dan ibumu. Lina tertangkap basah oleh konspirasi ini. Dia masih memiliki kesempatan untuk membantah pernyataannya. Tetapi pernyataan Wendy membuat Lina terdiam. Jangan biarkan dia naik gaji. Berikan saja Jeremy pekerjaan. Tampaknya sangat sederhana. Alasan apa yang bisa dia temukan untuk menolak? Saya tahu Anda khawatir mereka akan longgar di tempat kerja. Anda dapat yakin. Saya pasti akan memperingatkan mereka. Wendy dengan sengaja memaksa Lina ke jalan buntu. Membuatnya tidak bisa mundur. Tanpa memberi Lina kesempatan untuk berbicara. Ayah, Kaori mengurus urusan perusahaan. Saya tidak bisa menjadi penguasa masalah ini. Lina sendiri tidak begitu percaya dengan bantahan yang lemah ini. Bagaimanapun, Kaori adalah putrinya. Tidak mungkin bagi Lina untuk menolak pengaturan Kaori. Kamu terlalu asal-asalan untukku. Bukankah kamu mengatakannya kemarin? Kamu memiliki keputusan akhir dalam keluarga ini. Kamu tidak dapat mengendalikan masalah sepele seperti itu. Wendy melanjutkan dengan ekspresi tidak senang. Atau kamu ingin melihat aku dan ibumu memiliki usia tua yang menyedihkan? Ayah, aku tidak bermaksud begitu. Bagaimana aku bisa membiarkanmu dan ibu memiliki kehidupan yang menyedihkan? Baiklah, aku akan memikirkan cara, kata Lina. Wendy tersenyum puas dan berkata, aku akan kembali ke kamar untuk melihat ibumu dulu. Dan sudah waktunya bangun. Lydia ada di kamar, duduk di tempat tidur. Dan tidak tidur sama sekali. Bagaimana? Apakah dia setuju? Tanya Lydia. Wendy tersenyum puas dan berkata, apakah ada sesuatu yang tidak dapat saya pikirkan jika saya pergi keluar? Lydia tersenyum bahagia dan berkata, ini adalah tempat yang bagus. Jika saya bisa tinggal di sini selamanya. Saya puas. Wendy memandang lingkungan mewah di ruangan itu sambil menghela nafas. Dan berkata, ya, siapa yang tidak ingin tinggal di tempat yang begitu mewah? Dan ada pelayan yang mengurusnya. Ini adalah satu-satunya cara untuk benar-benar nikmati hidup. Ini sedikit terlambat. Tapi akhirnya di sini. Mendengar nada suara Wendy. Dia sepertinya telah menetap di sini. Saya pikir ketika wanita tua dari keluarga Wijaya masih hidup. Dia juga memiliki pemikiran seperti itu di dalam hatinya. Tetapi wanita tua dari keluarga Wijaya tidak tahu apa-apa. Jadi dia tidak bisa melakukan hal semacam ini. Dan Wendy jelas tidak bermaksud memalukan. Itu adalah karakteristik keluarga Wendy. Ketiga generasi seperti ini. Tetapi Kaori tidak terpengaruh. Di ruang tamu, Lina kewalahan. Dia tahu bahwa Kaori pasti tidak akan setuju dengan masalah ini. Tetapi Wendy sudah mengatakannya. Dan dia tidak punya cara lain. Sekarang dia hanya bisa berharap bahwa sikap Kaori tidak akan terlalu keras. Di puncak gunung, Ariel dan Kaori sedang beristirahat. Setiap kali dia melihat seluruh pemandangan Bandung, Kaori sangat bahagia. Dia tidak tahu menginjak semua makhluk di bawah kakinya, untuk melihat lebih banyak. Ariel, rumah akan sepi dalam beberapa hari. Jadi kita akan menggantung foto pernikahan di rumah. Kaori berkata dengan senyum bahagia. Dia sudah lama menantikan masalah ini. Pernikahan ulang akhirnya selesai. Setiap kali memikirkan hal ini, Kaori akan sangat tersentuh. Dan juga akan merasa bahwa terlalu kasihan pada Ariel karena ini seharusnya dilakukan 3 tahun yang lalu. Tetapi dia membuat Ariel menunggu lebih dari 3 tahun. Kata-kata Kaori membuat Ariel tersenyum masam. Dia mungkin tidak menyadari tujuan kedatangan keluarga ibunya ke Bandung. Mereka tidak akan pergi, kata Ariel langsung. Kaori memandang Ariel dengan linglung. Melihat Ariel mengangkat alis padanya, wajahnya tidak bisa menahan amarah. Maksudmu, mereka ingin tinggal di Bandung selamanya?
Kauri bertanya. Ariel mengangguk dan berkata, pikirkan tentang itu. Di desa tidak memiliki apa-apa untuk mereka. Tetapi Bandung, kamu adalah ketua perusahaan keluarga Wijaya. Wajah Kauri menjadi dingin dan berkata, dengan kemampuan mereka, bagaimana mereka bisa memenuhi syarat untuk bekerja di perusahaan? Tidak masalah apakah mereka memiliki kemampuan atau tidak. Yang penting adalah bagaimana ibu akan menangani masalah ini. Tetapi menurut saya, dia mungkin tidak akan bisa menolak. Jadi mungkin dia ada di rumah. Menunggumu. Ariel tahu betul tentang gerombolan belatung bertatahkan tulang keluarga Wendy. Alasan kedatangan mereka sama sekali tidak sederhana. Dan itu adalah satu-satunya kemungkinan yang bisa dia pikirkan. Ini adalah status Kauri saat ini. Ketua perusahaan. Yang dapat memberi mereka terlalu banyak manfaat. Adapun Lina. Ariel bahkan tidak perlu memikirkan keputusan apa yang akan dia buat. Seseorang dengan wajah yang baik disebut-sebut dengan santai. Bagaimana itu tidak bisa dilupakan? Kamu sangat kuat. Apakah kamu sangat akurat? Saya tidak percaya. Kata Kauri. Ariel bukan peramal. Jadi bagaimana dia bisa menyimpulkan hal-hal dengan begitu jelas? Apakah kamu ingin bertaruh? Ariel berkata sambil tersenyum. Oke. Apa yang akan kamu pertaruhkan? Kauri berkata dengan provokatif. Bagaimana kalau tidur dengan tangan di sekitarmu? Kata Ariel. Untuk provokasi Lucy sebelumnya. Dia jelas masih merenung. Kalau tidak dia tidak akan bertaruh seperti itu. Kauri tidak tahu apa yang dikatakan Lucy kepada Ariel. Jadi dia salah mengira bahwa Ariel telah tercerahkan. Oke, Kauri dengan senang hati setuju. Ini mungkin pertama kalinya dalam hidupnya dia berharap dia akan kalah. Ariel tampak seperti sedang menang dan berkata, kalau begitu, ayo turun gunung. Mungkin ibu sudah tidak sabar menungguku. Di villa sisi gunung. Lina memang tidak sabar. Setelah melihat Kauri, dia tidak sabar untuk berjalan ke sisinya. Kauri, ada yang ingin kukatakan padamu. Lina menarik Kauri dan hendak masuk ke kamar. Kauri memandang Ariel dengan heran. Apakah dia benar-benar mengatakan itu? Ariel mengangkat alisnya dan tersenyum, menunjukkan sikap menang. Bu, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja secara langsung. Apakah ada sesuatu yang tidak dapat didengarkan oleh Ariel? Kauri berkata. Lina melirik Ariel. Dia akan tahu cepat atau lambat. Dan dia tidak menyembunyikan artinya. Kauri, apakah masih ada kekurangan orang di perusahaan? Lina bertanya. Ariel menang. Kauri sangat marah. Tetapi bukan karena dia kalah. Tetapi karena Lina benar-benar berencana untuk mengatur orang-orang itu ke dalam perusahaan. Tidakkah dia tahu tentang bajingan ini? Bu, jika kamu ingin mengatur mereka ke dalam perusahaan, itu sama sekali tidak mungkin, kata Kauri dengan tegas. Bersambung.